Waktuku takut, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan saudara walaupun lewat sosial media, tapi saya rindu bisa menguatkan setiap saudara pada hari ini. Nah saudara, hari ini saya akan sharing buat setiap kita dari Filipi pasal yang keempat, dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana ada hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus, dan ini adalah bagian-bagian terakhir dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara, di sini Paulus memberikan satu penjelasan bagaimana orang-orang di Filipi itu sangat-sangat membantu dia. Dan saudara, kalau saudara baca pada ayat yang ke-17 di sana, Paulus berkata bahwa sebenarnya bukan bantuan, bukan apa yang mereka berikan yang menjadi fokus dari Paulus. Paulus tidak mengharapkan apa-apa dari
jemaat di Filipi yang kalau saudara baca dari cerita itu, mereka sering mengirimkan bantuan kepada dia, mereka sering memberikan sesuatu kepada Paulus untuk menopang pelayanannya. Tapi ini yang Paulus tekankan buat mereka di sana. Paulus bilang supaya mereka mendapatkan buah dari apa yang mereka lakukan. Di ayat yang ke-18, semua pemberian yang diberikan dengan sukarela sebagai sesuatu persembahan, ucapan syukur, apapun yang diberikan oleh orang Filipi pada saat itu untuk kebutuhan pelayanan dari Paulus, di sana dikatakan dia telah menerima bantuan kiriman yang mereka berikan buat dia, dan dia dicukupi dalam segala sesuatu, dan itu diberikan sebagai satu korban yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati Paulus, tapi karena mereka ingin melihat pekerjaan Allah terus berjalan, mereka ingin melihat apa yang dilakukan oleh Paulus itu berkembang, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Lewat semua itu Paulus bilang, nama Tuhan yang dipermuliakan. Biar ini semua menjadi motivasi setiap kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuat hari ini untuk Tuhan, baik itu kita memberikan waktu kita, kalau kita dipercayakan lebih, kita bisa memberikan uang kita, tenaga kita, kita bisa memberikan pengetahuan kita, semua yang kita berikan buat Tuhan dengan sepenuh hati, itu akan menghasilkan sesuatu buat saya dan saudara. Jangan sampai fokus kepada apa yang akan Tuhan berikan, tapi fokuslah bahwa dengan kita memberi, berarti kita berbuah dalam kehidupan kerohanian kita. Dengan kita bisa berbagi kepada orang lain, berarti kita berbuah dengan pengenalan kita akan Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah tanpa kita memberikan sesuatu. Pemberian kita, memang kita nggak bisa kasih langsung sama Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan dengan mata kita, tapi kita bisa berikan apa yang ingin kita berikan. Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi murid-muridku, kamu bantu orang-orang yang kesulitan, kamu bantu orang-orang yang kesusahan, kamu mengunjungi orang-orang miskin, kamu bantu orang-orang miskin, kamu topang pekerjaan Tuhan, kamu topang pelayanan. Itu adalah bentuk dari kita memberikan kepada Tuhan. Dan kadang ada banyak orang yang merasa dengan memberi kepada gereja, berbuat baik, berbuat amal, itu membuat mereka menjadi semakin besar. Sebenarnya enggak, saudara. Karena yang kita berikan, kalau motivasi kita benar, yang kita berikan itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola. Bukan hanya uang. Ada banyak orang yang terfokus dalam hal memberi hanya dengan uang. Tapi coba perhatikan, ada banyak waktu yang bisa kita kasih buat Tuhan, tenaga yang bisa kita kasih buat Tuhan, cara pikir kita, kalau kita diberikan kepandaian, kemampuan, ya ilmu pengetahuan, kita bisa pakai, kita bisa berikan buat Tuhan. Tolong supaya pekabaran Injil bisa diberitakan kepada semua bangsa. Tolong supaya orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan kita bisa mendengar berita kebenaran. Kita bisa melakukan banyak hal, bukan hanya uang, tapi waktu kita, tenaga kita, cara berpikir kita, kepandaian kita. Kita bisa berikan itu buat Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-19, Paulus bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Paulus ingin kasih tahu buat setiap kita, untuk setiap kita yang selama ini, yang sampai hari ini dan setelah ini kita akan berubah, dan atau kita sudah berubah motivasi kita. Mungkin selama ini kita melayani karena kita pikir kita lebih, kita melayani karena kita pikir kita mampu. Tapi ketika kita sadar bahwa semua yang kita kasih, skill kita, itu pemberian Tuhan yang harus kita kembalikan untuk kemuliaannya. Ketika kita mengerti hal ini, saudara, maka apa yang firman Tuhan janjikan buat kita, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memberi, kita memberitakan Kristus. Ketika kita memberi, kita sedang memberitakan apa yang Yesus lakukan juga. Dia memberi buat setiap kita. Nah, hari ini saya berdoa supaya setiap kita mengerti hal ini, saudara, sehingga jangan fokus kepada apa yang terlalu ribet di sekeliling kita. Mungkin kita nggak punya uang, jangan selalu berpatokan memberi, kita harus kasih uang, tapi memberikan waktu kita, memberikan doa kita, memberikan pengetahuan kita, pakai segala sesuatu yang kita punya hari ini untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan. Saya baca di sosial media, ada banyak orang yang di masa-masa lockdown ini akhirnya menemukan potensi-potensi yang baru dari dirinya. Ada banyak orang di masa-masa lockdown ini dia bisa akhirnya mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan buat dia, sehingga semuanya mungkin yang selama ini talenta yang dia tidak sadari akhirnya bisa dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini adalah hal-hal yang baik buat setiap kita. Sadarilah bahwa semua yang kita lakukan ini, semua yang kita lakukan di bumi ini, itu dilihat oleh Bapa di sorga. Dan Tuhan melihat hati kita, motivasi kita, apa yang menjadi dorongan terkuat dari hidup kita. Dari perenungan kita di ayat yang ke-19, kita bisa mengetahui bahwa di sana Paulus bilang,
akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu berarti kita harus mengacu pada apa yang Yesus sudah lakukan buat kita di kayu salib. Dia sudah memberikan semuanya buat kita, dia sudah melakukan semuanya buat kita, dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Ini yang harus menjadi patokan kita, ini harus menjadi motivasi terbesar kita bahwa Yesus sudah melakukan segala sesuatu buat saya. Dia melakukan maksimal buat saya, dia melakukan dengan sempurna buat saya. Kenapa saya tidak mau melakukan yang terbaik buat Tuhan? Kenapa saya tidak mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kenapa saya tidak mau berbuat yang sebisa saya untuk Tuhan, semampu saya untuk Tuhan? Karena kita tahu lewat segala sesuatu ini nama Tuhan dipermuliakan, dan buat orang-orang yang dengan tulus hati melakukan buat Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saudara, ini harus jadi motivasi kita hari ini, dan biar setiap kita setelah kita mengerti hal ini, kita menjadi orang yang mudah untuk berbagi. Mungkin tawa, sukacita, kebahagiaan kita, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi saudara harus ketahui bahwa di luar sana, kalau kita pikir hari ini masalah kita yang paling berat, di luar sana ada banyak orang yang menghadapi masalah mungkin berkali-kali lipat lebih besar dari kita. Sebab itu mereka butuh penghiburan, saudara. Ada banyak orang butuh penghiburan hari-hari ini. Dan saya ajak setiap kita, mari kita berbagi dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya waktu, kita punya jokes yang bisa menguatkan, memberikan orang sukacita, kita bisa membahagiakan orang, kita bisa menyenangkan. Otomatis kita nggak bisa senangkan semua orang, tapi at least kita bisa berbuat baik untuk mereka. Kita bisa menyatakan kemurahan Allah buat mereka, memberikan pengharapan buat orang lain lewat postingan di sosial media kita, lewat perkataan-perkataan kita. Mari lakukan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan dan mereka memiliki pengharapan dalam Tuhan. Mereka bisa lihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu kesaksian dari saya pribadi beberapa minggu yang lalu, waktu saya baru sampai ke kota Manado ketika saya berangkat dari kota Palu ke kota Manado. Dan saudara tahu bahwa selama saya ada di sini, saya sangat jauh sekali dari tempat pelayanan yang ada di Singapura dan yang ada di Malaysia. Saya secara pribadi, saya melakukan segala sesuatu bukan karena apa yang saya punya, tapi kalau saya bisa terus melakukan itu selama bertahun-tahun, itu semua adalah anugerah Allah buat saya. Itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan buat saya. Nah, saudara, saya ingin kasih tahu saudara kenapa saya sharing ini buat setiap kita. Saudara, saya senang sekali ketika ada banyak kesaksian yang saya dengarkan, bagaimana mereka dikuatkan, bagaimana orang mendapatkan pertolongan Tuhan, dan mereka share ke saya, menguatkan saya yang ada sangat jauh sekali dari tempat pelayanan. Dan dari hati kecil saya ingin sekali untuk kembali ke tempat pelayanan lagi, ke Malaysia, ke Singapura. Tapi di waktu yang ini kayaknya nggak bisa. Tapi ketika mendengar kesaksian, ketika mendengar orang dikuatkan, ketika mendengar mereka melakukan apa yang selama ini saya rindukan, apa yang selama ini saya doakan, itu menjadi kekuatan buat saya, itu jadi penghiburan buat saya. Dengan kesaksian itu, dengan kalimat-kalimat itu, dengan cerita mereka, saya disegarkan, saya dikuatkan, saya tahu Allah bekerja, saya tahu Tuhan baik. Nah, saudara, ini adalah contoh sederhana ketika kita bagikan kesaksian kita kepada orang lain bisa dikuatkan. Orang yang tidak punya pengharapan, mungkin mereka bisa dapat sesuatu, mereka terinspirasi dari cerita kita. Nah, saudara, mari saya ajak setiap kita, ayo kita bagi cerita yang baik. Ayo kita ceritakan betapa hebatnya Tuhan buat kita. Ayo kita bagikan kebaikan Tuhan buat kita. Apa yang kita punya hari ini, apa yang Tuhan percayakan buat kita hari ini. Bukan hanya harta, waktu, pengalaman kita dengan Tuhan. Kita bisa bangkitkan orang lain, kita bisa tolong orang lain dengan itu semua. Dan lewat semua itu, ayat yang ke-20 dalam Filipi pasal yang ke-4, Paulus bilang, nama Allah dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan atas semua persembahan yang kita berikan, di atas semua yang kita persembahkan buat Allah. Semua itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini mari sama-sama kita berdoa. Saya berdoa supaya setiap kita hari ini dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Seperti pujian yang tadi sama-sama kita sudah dengarkan, kita nyanyikan bersama-sama bahwa waktu kita berseru, Allah ada di pihak kita. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya untuk mempermuliakan namanya lewat kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan, kesegaran baru yang Tuhan berikan buat kami. Aku berdoa melepaskan berkat-Mu buat setiap umat-Mu hari ini, Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, biar kebaikan Tuhan, ada sukacita yang baru, fresh anointing spirit,
turun buat setiap kami, menyegarkan jiwa kami, menguatkan kami, membuat kami terus percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu yang kami hadapi itu pasti bisa terselesaikan. Bukan karena kami Tuhan, tapi karena Kristus sudah melakukannya di kayu salib. Yesus telah terlebih dahulu menang atas maut, sehingga hari ini kami hidup dalam kemenangan. Dan Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan memberkati setiap pemerintahan di tempat kami tinggal Tuhan, baik kami yang ada di Indonesia, kami yang ada di Malaysia, kami yang ada di Singapura. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan yang ada, buat setiap penanganan COVID-19 Tuhan, setiap dokter, setiap perawat Tuhan, setiap obat-obatan yang dipakai Tuhan, tolong mereka biar lewat semua ini ada kesembuhan terjadi. Dan kami berdoa Tuhan supaya dengan segera Tuhan ada obat untuk virus ini, sehingga semakin banyak orang bisa disembuhkan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Tuhan lakukan kesembuhan Tuhan. Tuhan kerjakan Tuhan untuk kemuliaan-Mu, lakukan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi jiwa-jiwa, Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi pemerintahan tempat kami tinggal. Dan Tuhan, kami mempercayakan semua ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hanya berada dengan Engkau kami dapatkan kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur buat sukacita, buat kebaikan-Mu. Terus Tuhan menolong kami, terus Engkau gunung batu kami, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.